Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laode Ahmad Haidir dengan NIM A1Q121036. Dalam video kegiatan konseling kelompok kali ini, saya berperan sebagai guru BK ataupun konselor sekolah, yaitu Pak Budi. Saya Elva Nurainul dengan NIM A1Q121, berperan sebagai Elva kelas 10 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Rina Kamelia dengan NIM A1Q121016. Di sini saya berperan sebagai siswa yang bernama Rina dari kelas 10 MIPA 5. Baik, perkenalkan, nama saya Nur Aida dengan NIM A1Q121014. Di sini saya berperan sebagai siswa yang bernama Aida dari kelas 10 MIPA 1. Saya Ica Dilawati dengan NIM A1Q1211065. Di sini saya berperan sebagai siswa dengan nama Ica dari kelas 10 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Hayatun Nufuzi dengan NIM A1Q1211009. Berperan sebagai siswa Hayatun dari kelas 10 MIPA 2. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Baiklah, pertama-tama terima kasih atas kehadiran kalian untuk mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, alhamdulillah, syukurlah keadaan kalian baik-baik saja. Saya tahu kalian sudah saling mengenal, namun agar lebih akrab, alangkah baiknya kalian memperkenalkan diri masing-masing. Baik, Pak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aida dari kelas 10 MIPA 1. Nama saya Hayatun Nufuzi dari kelas 10 MIPA 2. Dan saya Ica Dilawati dari kelas 10 MIPA 3. Saya Elva dari 10 MIPA 4. Dan saya Rina dari kelas 10 MIPA 5. Baiklah anak-anak, pertemuan kali ini kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah dari kalian ada yang tahu apa itu kegiatan konseling kelompok ataupun ada yang pernah mengikuti kegiatan seperti ini? Belum, Pak. Oke, baiklah, karena kalian semua belum tahu apa itu konseling kelompok, Bapak akan menjelaskannya terlebih dahulu. Kegiatan konseling kelompok adalah sebuah layanan bimbingan dan konseling yang dimana memungkinkan peserta didik diberi kesempatan untuk pembahasan dan pemecahan masalah dengan dinamika kelompok, yang dimana dalam kegiatan konseling kelompok ini anggota konseling kelompok diberikan hak untuk mengajukan pertanyaan, mengemukakan masalah yang dihadapinya, dan memberikan masukan kepada anggota lain yang dimana masalahnya sedang dibahas pada kegiatan tersebut. Baiklah, dalam kegiatan kali ini Bapak bertindak sebagai ketua kelompok dan kalian anggota kelompoknya. Baik, Pak. Oke, sebelum kegiatan ini kita lakukan, sebelumnya dalam kegiatan konseling kelompok ini ada beberapa asas yang harus kita patuhi. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan, yang dimana semua anggota kelompok berjanji apapun yang terjadi ataupun apapun yang terjadi dalam kegiatan konseling kelompok kali ini tidak boleh diceritakan di luar. Kemudian asas kesukarelaan, di mana semua anggota kelompok secara sukarela ataupun tidak terpaksa mengikuti kegiatan ini. Kemudian asas keterbukaan, yang dimana semua anggota kelompok secara terbuka menceritakan masalah yang sedang dialaminya. Kemudian asas kenormatifan, di mana dalam kegiatan konseling kelompok ini ada beberapa norma-norma yang harus dipatuhi. Kemudian bertutur kata yang sopan dan dalam menyampaikan masukan kepada anggota kelompok yang lain hendaknya memperhatikan sesuai dengan norma yang telah disepakati. Kemudian asas kemandirian, di mana semua anggota kelompok setelah mengikuti kegiatan ini diharapkan dapat mengaplikasikan hasil dari kegiatan ini dalam kehidupan sehari-hari berupa hal yang positif.
Kemudian asas kegiatan, di mana semua anggota kelompok diharapkan dapat mengikuti kegiatan konseling kelompok ini dari awal sampai akhir. Kemudian asas keaktifan, di mana semua anggota kelompok diharapkan aktif selama kegiatan konseling kelompok ini berlangsung. Oke, baiklah, apakah kalian semua setuju dengan beberapa asas ini? Setuju, Pak. Oke, baiklah. Bapak lihat sepertinya kalian semua tegang. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita melakukan permainan agar kalian tidak tegang selama kegiatan konseling kelompok ini. Pak, sebelumnya permainan apa ya, Pak? Oke, baiklah. Mungkin dari kalian ada saran permainan apa yang akan kita lakukan agar kita tidak tegang dalam kegiatan konseling kelompok kali ini? Menyanyi saja, Pak. Oke, baiklah. Dari usulan teman-teman kalian, kita akan melakukan kegiatan menyanyi di sini senang dan di sana senang. Oke, hitung 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Oke, cukup. Oke, terima kasih atas semangat kalian. Kemudian kita melangkah ke kegiatan inti. Iya, Pak. Oke, baiklah. Siapa dulu yang ingin mulai menceritakan masalahnya? Saya, Pak. Oke, silakan Aida. Jadi, Pak, saya mau cerita persoalan tentang keluarga saya, terutama tentang mama saya. Jadi mama saya ini akhir-akhir ini kayaknya sudah tidak sayang sama saya karena marah-marah saja terus kerjanya. Saya tidak tahu salahku apa, selalu saya dimarahi. Sehingga gara-gara itu sudah jarang belajar, sudah konsen belajar karena dimarahi terus. Oke, saya mengerti perasaanmu Aida. Kemudian selanjutnya siapa yang ingin menceritakan masalahnya? Saya, Pak. Kalau saya, Pak, tidak dibolehkan pacaran sama orang tuaku, padahal ada saya suka orang. Itu saja, Pak. Saya, Pak. Saya merasa ibu saya lebih sayang kepada kakak saya daripada saya. Misalkan saya minta beli barang-barang pakaian ataupun yang lain-lain, ibu saya kayak menolak. Dan sedangkan kakak saya, ibu saya itu selalu mengusahakan apapun yang kakak saya minta. Oke, saya mengerti perasaanmu. Kemudian yang lainnya, siapa yang ingin mengemukakan masalahnya? Saya, Pak. Saya juga dilarang pacaran sama orang tuaku. Kalau saya, Pak, orang tua saya itu terlalu banyak menuntut inilah, itulah, nilainya harus beginilah, itu, Pak. Oke, karena kalian semua sudah mengungkapkan atau menceritakan masalah kalian masing-masing, baiklah, dalam kegiatan konseling kelompok pada kali ini, masalah siapa dulu yang akan kita bahas? Masalah Aida, Pak. Kasihannya sampai dia tidak konsen belajar. Iya, setuju. Kasihan Aida. Ya, Pak. Oke, kepada Aida, saya persilakan untuk menceritakan masalahnya. Jadi begini, Pak, saya kan punya permasalahan di rumah, terutama sama mama saya. Mama saya ini marah-marah, saya terus kerjanya salah sedikit marah. Jadi saya tahu permasalahannya apa. Jadi saya ikut emosi ini juga sama orang tua aku, gara-gara suka dimarahin terus. Jadi gara-gara itu sama malas nih belajar karena kalau kita belajar dimarahi lagi. Pokoknya dimarahi saja terus kerjanya. Memangnya dulu ibumu tidak begitu, Pak? Udah aja dulu gaji mamaku. Mungkin mamamu lagi ada masalahnya. Iya, makanya dia sering marahi kamu. Tapi juga kalau soal itu, Bagaimana mamam dan bapakmu mungkin sedang ada masalah atau bertengkar? kalau soal itu Daji, cuman bapakku sempat ada masalah dengan saudara-saudaranya. Mungkin gara-gara itu permasalahannya, karena biasa orang tua itu selalu begitu kalau ada masalah begitu. Tapi bagaimana nih, kayak mamaku jangan marah-marah, bapakku tidak, jadi dia biasa aja. Ya mungkin kok karena bapakmu itu orangnya kuat, jadi dia sabar hadapi masalah. Iya, dan mama mungkin dia kurang sabar, begitu
Ya, kamu juga harus sabar, positif thinking saja. Tiada itu orang tua yang tidak menyayangi anaknya sendiri. Betul itu, coba Pi, Aida ingat dulu sebelum bapaknya Aida kena masalah, bagaimana sikapnya mamanya Aida. Dulu baik Ji udah sayang sama saya terus suka marah-marah. Nah itu Mi, mungkin di situ masalahnya. Jadi ya, mamamu udah bersikap seperti itu karena lagi ada masalah saja. Coba Pi ingat, coba saja dulu mengerti keadaannya mamanya Aida. Begini aja, sebaiknya perbaiki diri lagi, kayak misalkan beres-beres di rumah, lebih rajin lagi, belajar kah, dan ataupun yang lain-lainnya. Iya, kau tunjukkan juga kalau kau rajin belajar begitu. Saya kalau kau rajin belajar nilai dia bagus, pasti mama juga dia suka. Ya, setuju tuh. Ini juga di gara-gara mikir masalahnya bapakku jadi mamaku jadi kepikiran nih. Iya, kau positif thinking saja. Ibumu itu dia marah bukan berarti dia tidak sayang kamu. Betul, kalian ada benarnya juga. Oke, bagaimana Aida? Saran dan masukan dari teman-temanmu tadi? Ada benarnya juga kata mereka, dan saya mungkin harus lebih giat lagi untuk belajar. Oke, baiklah Aida. Bagaimana? Apakah kamu masih jengkel sama ibumu atau sudah tidak? Alhamdulillah sudah lega Pak, sudah tidak jengkel. Oke, baiklah. Karena kegiatan kita kali ini waktunya sudah hampir habis dan kalian juga sudah ingin masuk dalam kelas karena jam pelajaran sudah akan dimulai, maka kita akhiri saja pertemuan pada kali ini. Baik Pak. Oke, kita akan melakukan pertemuan lagi sama seperti kegiatan kali ini, tetap konseling kelompok di 2 minggu ke depan untuk melihat perkembangan terkait masalah Aida. Baik. Siap Pak. Oke, baiklah. Sebelum kita tutup pertemuan pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa agar kegiatan kita kali ini mendapatkan manfaat dan masalah dari teman kalian, Aida, dapat terselesaikan secepat mungkin. Baiklah, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Kegiatan kali ini saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Terima kasih Pak. Sama.